Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pada pertemuan yang ke-13. Kali ini kita akan bicarakan bersama nanti tentang pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi, maka dari pendidikan ini kan asalnya dari kata didik, yang ada imbuhan akan menjadi mendidik, yang berarti mendidik itu adalah memelihara, memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, pendidikan itu tugasnya adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Maka sebenarnya pendidikan itu dihadapkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan teknologi atau tech. Maka di sini perlu rumusan mengenai era globalisasi. Bidang pendidikan TIK banyak peran. TIK telah menjadi pengalih pasien buku, kemudian juga sistem pengajarannya yang bersifat konvensional berpindah dan berkembang, yaitu akan memakai ilmu pengetahuan yang teknologi yang berkembang. Nah, tapi perkembangan itu ada yang dampak positif dan ada dampak pula negatifnya. Kita akan mencoba di sini pengertiannya pada era globalisasi. Bahwa era globalisasi itu adalah dapat dijelaskan dengan kata era dan globalisasi. Era itu zaman, kurun waktu. Sementara globalisasi berarti proses yang mengglobal atau mendunia. Kemudian proses yang mendunia itu sejak tahun 80-an jadi terjadi berbagai bidang segala aspek kehidupan manusia. Misalnya aja pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan seterusnya. Dan juga adalah globalisasi bidang teknologi. Nah, teknologi transportasi dan komunikasi itu berkembang secara canggih, ya, karena berhasil diciptakan oleh manusia, di mana dapat mengatasi jarak yang dulunya memisahkan manusia, tapi sekarang ini justru akan menyambungkan antar bangsa. Dan budaya dan agama akan menjadi satu dengan yang lainnya, akan mudah dapat kita lihat walaupun itu berada di belahan dunia lain. Nah, fenomena ini sebenarnya mengatakan begini, bahwa teknologi transportasi dan teknologi komunikasi itu semakin canggih, mampu menghubungkan umat manusia seluruh dunia. Maka disitulah akan tercipta kehidupan bersama. Nah, ciri-ciri globalisasi itu adalah satu, mesti terjadi perubahan konstanta ruang dan waktu. Kemudian juga terjadi pasar dan produksi ekonomi di negara berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dominasi WTO, World Trade Organization. Dan yang ketiga, peningkatan interaksi culture, yaitu mulai berkembangnya media massa, terutama yaitu pada televisi, film, musik, dan sebagainya. Kemudian juga meningkatnya masalah bersama, ya, baik itu lingkungan, itu juga krisis multinasional, dan juga inflasi regional, dan lain-lain. Kemudian adanya keterbukaan di berbagai bidang, dan seterusnya. Ini bidang apa saja, termasuk bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan seterusnya juga akan saling ada keterbukaan. Kemudian juga meningkatnya ketergantungan ekonomi antar bangsa. Ini karena perdagangan kan sudah mengglobal, sehingga antara yang satu dengan yang lain ada keterkaitan. Dan juga meningkatnya interaksi budaya antar bangsa. Nah, inilah yang perlu kita cermati, sehingga kultur bangsa itu semakin hari mampu dan meningkat. Dan pengertian TIK atau teknologi informasi itu adalah muat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Nah, di sini penanganan itu juga meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. TIK itu adalah merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan data dan seterusnya itu, sehingga penyajian informasi dapat kita sajikan dengan baik. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses non-saintifik. Nah, teknologi itu ditemukan dan dipakai adalah untuk memudahkan kehidupan bangsa ini atau kehidupan manusia. Dan teknologi informasi komunikasi itu
asal katanya dari Informasi and Communication Technology yang mencakup seluruh teknis untuk proses dan penyampaian informasi. Nah, TIC itu akan mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi sendiri dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit mengupas tentang pendidikan yang berbasis TIK. Nah, pendidikan yang berbasis teknologi informasi itu saat ini memang sudah tak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Setiap harinya kehidupan itu dipenuhi dengan perangkat TIK. Nah, berlatar belakang itulah maka akhirnya muncul gagasan terhadap kegiatan pembelajaran di mana mencanangkan sebuah kegiatan pendidikan berbasis TIK. Apalagi di era pandemi ini sekarang hampir semuanya teknologi informasi kita pakai untuk mengganti model-model pembelajaran yang konvensional. Nah, model pembelajaran ini akan menarik menggunakan TIK. Hal ini memungkinkan bagi peserta didik ataupun tenaga pendidikan atau guru itu akan lebih kreatif menggunakan teknologi informasi komunikasi sebagai media pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dengan adanya pembelajaran berbasis TIK, maka kegiatan pembelajaran akan semakin berkembang. Nah, kemudian keunggulannya apa? Keunggulannya itu adalah kecepatan atau speed, ya, karena komputer dapat menghitung dengan cara kompleks dengan cepat. Kemudian konsistensi, itu hasil pengolahan itu lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Kemudian ketepatan atau precision, komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat atau presisi. Nah, karena komputer sendiri dapat mendeteksi dari perbedaan yang sangat kecil. Kemudian keandalannya atau disebut dengan reliability, itu adalah hasil lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan-kesalahan hanya kecil. Maka itu adalah merupakan toleransi. Kemudian manfaat TIK. Nah, itu pertama adalah membantu proses pembelajaran kalau di dalam pendidikan, maka dapat diakses lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning. Nah, sekarang sangat banyak e-learning diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian TIK itu akan memungkinkan juga berkembang kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik atau guru dengan peserta berada di dalam satu ruangan. Nah, kemudian sistem administrasi pada lembaga pendidikan itu juga semakin mudah, semakin lancar. Kemudian di sini mereduksi biaya akan menjadi lebih hemat, ya, atau disebut dengan cost replacement. Kemudian juga menghindari biaya yang harus dikeluarkan atau cost avoidance. Kemudian memperbaiki kualitas yang diambil atau decision analysis. Kemudian juga menghasilkan dampak positif yang diperoleh oleh perusahaan atau impact analysis. Nah, tapi ada kelemahannya dan di sini kita coba solusinya kayak apa. Kelemahan TIK itu kemajuan TIK itu juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HI. Bahkan plagiat sangat mudah di sini. Oleh karena itu, kecurangan di sini perlu dipacakkan sekecil mungkin. Kemudian walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan itu adalah sebagai sistem tanpa celah, akan tetapi kalau terjadi keserubuhan, nah disinilah akan sangat berakibat fatal. Nah, karena apa? Karena akan cepat menyebar kemana-mana. Nah, salah satu dampak itu adalah melatih anak untuk berpikir pendek, konsentrasi dalam waktu yang singkat. Nah, ini juga sebetulnya kurang bagus ya. Kemudian dengan pelayanan TIK menawarkan kemudian di dalam proses pembelajaran membuat menjadi malas membaca buku karena terpengaruh oleh hal-hal yang instan di dalam TIK ini. Dan solusinya itulah pertimbangkan TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur. Harus diperhitungkan antara untung dan ruginya. Jangan dijadikan TIK sebagai alat satu-satunya, ya, tapi tetap kita harus memakai download buku, misalnya tetap dapat buku-buku cetak, tetap harus ada kunjungan laborat harus tetap dibiarkan. Kemudian pihak pengajar, orang tua guru memberikan pengajaran etika di dalam berTIK. Kemudian perlu ada kesadaran peran dan kerjasama antara seluruh pengguna layanan TIK, juga menggunakan software yang dirancang khusus untuk melindungi kesehatan anak-anak, terutama adalah hal-hal yang
yang kuno dan seterusnya harus diproteksi dengan baik. Kemudian letakkan komputer di ruang publik kalau di rumah, jangan sampai di ruang yang khusus ya, yang mudah kita cek sekali-sekali gitu. Kemudian untuk mencegah kecanduan itu orang tua perlu membuat kesepakatan dengan anak. Ya, sepakati antara pemakaian dan kapan dan seterusnya. Kemudian pemerintah sendiri harusnya mengendalikan sistem informasi yang lebih peka, menyaring, tidak semuanya masuk sehingga para pelajar dapat terkendali. Nah, selebihnya ini kementerian juga bisa menyebarkan filter juga program software untuk menekan dampak buruk, tapi sampai sekarang belum ada dan masih juga inilah kesulitan pendidik dalam mengatasi hal itu. Harus sekarang ini ya memang harus berjuang keras antara orang tua. Kalau dibiarkan jelas banyak akan terus. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung besar, tapi perkembangan teknologi ini semoga dapat digunakan untuk kebutuhan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Dalam dunia pendidikan khususnya, TIK mulai dirasa memiliki dampak yang positif dan dampak negatif sebaiknya terus ditekan, termasuk dalam memproteksi situs-situs yang tidak berguna. Kemudian menurut pendapat pakar, informasi dampak negatif itu karena fasilitas komunikasi internet terutama. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sekian, terima kasih.